Kesi Haga, selamat datang kembali di ibadah online. Kita hari ini mau kembali menyembah nama Tuhan kita. Kita boleh siapkan hati kita. Kita boleh bawa penyembahan kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami tahu Tuhan bahwa akhir-akhir ini kami menjalani hari-hari yang cukup berat. Tapi kami tahu Tuhan, dalam kesesakan kami, dalam segala sesuatu hal yang begitu berat yang kami alami saat ini, kami percaya bahwa kami punya Allah yang begitu kuat, kami punya Allah yang begitu dahsyat, kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Kami mau serahkan seluruh hidup kami mau serahkan segala beban kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mampu mengangkat beban kami, memberikan kami kedamaian dan sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia akan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, membaharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Jangan selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu
Shalom saudaraku. Sebelum kita belajar dari firman Tuhan hari ini, saya mau ngajak kita semua untuk sama-sama berdoa buat firman yang akan kita renungkan sebentar. Mari kita berdoa. Bapa, kami berkati firman-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu Bapa, ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang segar, ada satu hal yang fresh yang Tuhan mau bukain buat setiap kami hari ini Tuhan. Yang kami tahu Tuhan, kami mau siapkan hati kami, karena kami percaya hanya firman-Mu yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami mau buka telinga kami mau buka pikiran kami mau buka hati kami Tuhan hari ini buat firman-Mu. Mari ajar setiap kami Tuhan, karena kami tahu Engkau lemah lembut, dan jiwa kami akan mendapat ketenangan ketika kami belajar daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus mari semua yang siap sama-sama katakan amin. Oke saudaraku, setelah Yesus bangkit, ya kita mencatat selama 40 hari kemudian, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Ya, dari semua kisah yang ada satu peristiwa yang jadi favorit saya, itu ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ya, saya tahu mungkin banyak di antara kita yang udah familiar sama kisah ini. Ya, jadi seperti biasa saya nggak akan baca semua perikopnya secara full, hanya beberapa ayat nanti akan di-highlight. Ya, jadi kurang lebih ceritanya seperti ini. Satu kali para murid berkumpul di pantai. Ya, ada Simon Petrus di sana, ada Thomas, ada Nathanael, ada 2 anak Zebedeus, itu Yakobus sama Yohanes, dan ada 2 murid lain yang tidak dicatat namanya. Jadi total ada 7 orang murid Tuhan saat itu berkumpul di pantai. Dan ketika mereka berkumpul di pantai, Petrus ngomong sama mereka, sama teman-temannya, sama murid-murid yang lain. Petrus bilang, aku akan pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain bilang gini, oke, kami ikut engkau. Akhirnya mereka bertuju sama-sama kembali ke laut dan pergi menangkap ikan. Ya, apa yang terjadi sama murid-murid hari itu? Ya, setelah berapa lama? Setelah 3,5 tahun, mereka akhirnya kembali menjadi nelayan. Mereka kembali menjadi penjala ikan. Ya, mungkin apa yang dialami Petrus itu satu hal yang wajar. Mereka dalam kondisi yang bingung, mereka hilang arah. Ya, Yesus yang tadinya bersama-sama dengan mereka, yang selalu mereka andalkan setiap kali apapun, mereka selalu ikut Tuhan kemanapun. Tapi hari itu Tuhan gak lagi selalu 24 jam bersama-sama dengan mereka secara fisik. Ya, jadi wajar kalau kayak Petrus dan murid-murid itu mulai kehilangan satu arah. Mereka kehilangan tujuan. Mereka mulai kehilangan panggilan dan visi mereka. Mereka lupa bahwa mereka adalah seorang penjala manusia. Dan akhirnya hari itu mereka kembali menjadi penjala ikan. Ya, ini menggambarkan bagaimana yang tadinya para murid itu hidupnya mengandalkan Tuhan, hidup dalam kasih karunia. Ya, untuk semua pemenuhan kebutuhan mereka selalu andelin Tuhan. Untuk urusan makan, minum, pakai, selama 3,5 tahun ikut Tuhan Yesus, mereka andelin semuanya kepada Tuhan. Tapi hari itu mereka kayak kehilangan satu sosok yang mereka andalkan selama ini. Akhirnya mereka kembali mengandalkan kekuatan mereka. Mereka kembali ke satu-satunya hal yang mereka tuh paling expert, mereka paling jago, mereka paling ahli. Itu jadi nelayan. Ya. Dan kita bilang gini, waktu mereka berusaha untuk mencari ikan hari itu, semalaman mereka mencari ikan dan ternyata tidak ada hasilnya. Itu nihil. Ya. Tangkapan mereka tuh 0. Dan hari mulai siang. Dan ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Ya, ini yang saya suka dari kisah ini yang pertama. Ya, itu adalah gini, nggak peduli seberapa jauhnya kita daripada Tuhan, ya, seberapa jauhnya kita dari kasih karunia Tuhan. Tuhan tuh selalu berusaha untuk menarik kita kembali. Sama seperti apa yang mau dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Yesus berdiri di tepi pantai dan saat itu tidak ada satu murid pun yang sadar bahwa itu adalah Yesus. Mungkin mereka fokus sama kegagalan mereka fokus sama masalah mereka hari itu. Saking fokusnya mereka nggak sadar bahwa itu adalah Yesus. Kemudian Tuhan berteriak dari jauh. Tuhan bilang, apakah ada lauk untuk dimakan? Ya. Dan mereka bilang, kami semalaman cari ikan, kami nggak dapat apa-apa. Dan Tuhan bilang kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan, maka kamu akan menangkap ikan. Dan mereka ikutin. Waktu mereka menebarkan jala mereka di sebelah kanan, kita bilang mereka menangkap sejumlah besar ikan. Dan mereka nggak sanggup lagi untuk menarik jala mereka. Kemudian kalau kita baca di ayat yang ke-7, kita akan temukan respon dari murid-murid ketika mereka ngelihat mukjizat hari itu. Ya, ayat 7 bilang gini, maka ketika murid yang dikasihi Tuhan melihat hal itu, dia berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ya, jadi yang pertama kita bisa belajar dari responnya Yohanes, ya, bahwa ketika dia ngeliat mukjizat yang terjadi, dia langsung ingat bahwa itu adalah Tuhan. Ya, dia langsung sadar bahwa
hanya Tuhan yang bisa melakukan hal ajaib seperti ini. Walaupun kondisi dia hari itu mungkin sedang tidak baik, dia lagi hilang harapan, dia lagi hilang arah dan lain sebagainya. Tapi ketika dia melihat mukjizat, dia langsung sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan hal seperti itu. Kita belajar apa? Kita belajar walaupun kondisi kita lagi nggak baik hari-hari ini. Saya percaya Tuhan pasti ngerjain mukjizat. Dan ketika itu terjadi, ingat, kita harus sadar bahwa itu adalah Tuhan. Langsung sadar, Bapak Ibu Saudara, bahwa kekuatan kita itu nggak mungkin bisa membawa kita tuh ke satu kehidupan yang penuh mukjizat. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita dalam satu kehidupan yang penuh mukjizat. Itu respon pertama dari para murid-murid, respon Yohanes. Yang kedua adalah respon dari Petrus. Ketika Petrus mendengar Yohanes bilang itu Tuhan, kita bilang Petrus langsung berpakaian dan dia langsung menyebur ke danau dan dia langsung mendapatkan Tuhan Yesus. Respon yang kedua adalah ketika Petrus tahu bahwa itu adalah Tuhan, dia langsung meninggalkan perahu yang dia tahu tidak ada Tuhan di sana, dan dia langsung pergi kembali mendapatkan Tuhan karena dia tahu kehidupan dia tuh harusnya dekat sama Tuhan. Ya, dua respon yang bisa kita pelajari dari murid-murid hari itu, ya, bahwa ketika dalam kondisi sulit kita percaya Tuhan masih mengerjakan mukjizat. Ketika itu terjadi, ingat itu pasti Tuhan. Dan yang kedua, langsung mendekat kepada Tuhan. Tinggalkan usahamu, tinggalkan segala yang kau banggakan, kehebatanmu, kepintaranmu, semua tinggalkan dan langsung mendekat kepada Tuhan. Kembali kepada kasih karunia. Ya, jangan lagi hidup dengan kekuatan kita. Kemudian hal kedua yang menarik yang saya suka dari kisah ini adalah, ya, kalau kita baca di ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 tuh bilang, kemudian Petrus kembali ke perahu, dia menghela jalannya, ya, dan mereka menghitung ikan yang mereka tangkap hari itu. Kita mencatat ada 153 ekor ikan yang mereka tangkap. Ya, ada satu hal yang unik, yang menarik, itu mengenai jumlah ikan yang mereka tangkap. Ya, saya berpikir kenapa Yohanes itu menulis dengan rinci jumlah ikan yang mereka tangkap hari itu. Dan kita percaya bahwa tidak ada satu hal pun dalam Alkitab yang ditulis tanpa tujuan dan tanpa maksud. Semua bisa kita pelajari. Dan kalau Bapak Ibu Saudara coba cari di internet, di literatur lain, ada banyak sekali penafsiran tentang 153 ekor ikan yang mereka tangkap hari itu. Tapi ada satu penafsiran yang saya sangat suka, Bapak Ibu Saudara. Ya, penafsiran itu bilang gini, ya, di masa Tuhan Yesus saat itu, ya, para ahli laut, para nelayan, ya, para penjala ikan saat itu, mereka hanya bisa mengklasifikasikan ikan sejumlah 153 jenis. Ya, kalau sekarang itu kalau kita belajar, itu ada sekitar 27.000 lebih spesies ikan. Ya, dengan catatan itu 2/3 laut itu belum dijelajahi oleh manusia, jadi masih banyak lah. Tapi saat itu mereka hanya bisa mengklasifikasikan jenis ikan sebatas 153 jenis spesies ikan. Ya, jadi apa yang bisa kita pelajari? Ya, saya mau katakan bersama dengan Tuhan Yesus, ya, tidak ada berkat yang tidak bisa kita raih. Bersama dengan Tuhan Yesus tidak ada berkat yang tidak bisa kita capai. Ya, semuanya ada dalam Yesus. Berkat yang Tuhan berikan itu mencakup semua aspek dalam hidup kita. Berkat yang Tuhan sediakan buat hidup kita, kasih karunia Tuhan itu mencakup semua aspek, semua area dalam kehidupan kita. Kalau kita bisa nyebutin, maka Tuhan bisa mengabulkannya. Itu Tuhan kita. Luar biasanya Tuhan itu seperti itu. Ini hal menarik kedua yang saya suka. Ya, di dalam Tuhan tidak ada satupun berkat yang tidak dapat Anda dan saya raih. Semua bisa kita raih bersama dengan Tuhan, asal kita mau kembali kepada Tuhan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang menarik yang bisa kita pelajarin dari kisah ini. Tapi saya mau berhenti sampai di sini hari ini. Ya, apapun kondisi kita yang kita alamin sekarang, ya, mungkin beberapa di antara kita ada yang udah mulai bisa beradaptasi, ada mulai bisa move on, ya, mulai siap untuk masuk dalam satu kehidupan new normal katanya. Tapi mungkin ada di antara kita yang juga masih belum bisa beradaptasi. Kita masih dalam kondisi yang sulit, kita masih dalam keadaan yang susah, kita masih nggak tahu ke depan akan seperti apa, kita masih nggak tahu, kita masih nggak punya harapan, kita masih kehilangan arah. Mungkin sama seperti murid-murid hari itu. Kita pada akhirnya tanpa sadar, kita kembali ngandelin kekuatan kita. Kita yang mungkin selama ini belajar ngandelin Tuhan, diajarkan untuk ayo andelin Tuhan, tapi mungkin tanpa sadar ketika kita dijepit, tertekan dalam segala arah. Sama seperti Petrus dan murid-murid yang lain, kita kembali mengandalkan kekuatan kita.
Mungkin kita sama seperti itu. Tapi satu hal yang saya mau kita semua percaya hari ini, bahwa sama seperti Tuhan masih berdiri saat itu di tepi pantai untuk berusaha memanggil kembali murid-muridnya. Hari ini saya percaya Tuhan Yesus masih berdiri dan Dia masih berusaha untuk memanggil kita kembali kepada kasih karunia-Nya. Dan saya percaya Anda dan saya masih berhak untuk menikmati mukjizat Tuhan. Dan saya tahu itu pasti terjadi. Satu hal yang kita harus sadari, satu hal yang harus kita ingat, ketika kita mengalami mukjizat daripada Tuhan, langsung sadari bahwa itu adalah Tuhan. Dan yang kedua, langsung datang mendekat kepada Tuhan. Tinggalkan usahamu, langsung kembali kepada kasih karunia Tuhan. Sama seperti Petrus. Ya. Karena apa? Karena hanya dekat dengan Tuhan, ya, kita bisa melihat kehidupan kita diubahkan. Hanya dekat dengan Tuhan kita bisa melihat hati kita dibaharui. Ya. Karena waktu kita datang mendekat kepada Tuhan, waktu kita sujud di altarnya Tuhan, ya, kita bisa melihat sesuatu pasti terjadi. Kita melihat mukjizat pasti terjadi. Kita melihat hal-hal ajaib, kemenangan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari, yuk tetap bertahan, ya, tetap berharap sama Tuhan. Tuhan masih mengerjakan mukjizatnya. Mari kita sama-sama ngelihat mukjizat dari Tuhan. Mari kita sama-sama responi bersama dengan Tuhan. Ingat, bersama dengan Tuhan tidak ada berkat yang tidak dapat kita raih dan tidak ada berkat yang tidak dapat kita capai. Semuanya ada dalam Tuhan. Biar kiranya damai sejahtera daripada Bapa, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, amin.